ceritakan bagaimana awal mula ide membuka warung biang-biang noodle ini. Awal mulanya tuh di tahun 1920 itu aku sebenarnya udah sambil ngeliat kayak sering muncul di Reelsku. Awal itu aku fokus ke kapapsian. Tes. Oke. Oke. Udah play. Aku tuh sebenarnya awalnya iseng-iseng. Terus awal itu aku fokus ke kapapsian. Terus karena sambil menunggu beberapa sertifikat keluar itu, karena aku kebetulan juga aku nganggur, aku isi sama jualan awalnya tuh. Awal yang beli ya temen, terus dari mulut ke mulut ternyata respon customer baik, akhirnya aku beli itu beberapa alat-alat kayak meja, kursi. Kalau aku basic masak dari SMK ya. Oke. SMK itu aku ngambil tata boga, masak, dan membanyakin experience di bidangku, masuk ke hotel, beberapa hotel dan beberapa restoran di Jogja dan di Bali. Berarti lumayan panjang lah experience-nya. Kira-kira berapa lama itu, Mas? Aku itu lulusan 19, paling ya 2 tahun lah, setahun 2 tahun itu aku terus kerja sambil nyari relasi gitu kan. Kalau aku sendiri, aku belum pernah. Dan ini pertama kali, perdana dari aku sendiri. Awal mulanya tuh di tahun 1920 itu aku sebenarnya udah sambil ngeliat kayak sering muncul di Reelsku, muncul di timeline, itu biang-biang noodles, tapi yang di luar. Kebetulan aku tertarik dengan cara pembuatannya dan metode masaknya juga unik. Jadi aku coba riset sendiri. Jadi aku pure semuanya. Aku manfaatin apa yang ada kayak dari YouTube, Instagram, TikTok. Setelah membuka usaha ini, Awal mulai riset itu ini sih, matokin rasa, karena kebetulan juga aku baru nyebur ke masakan Cina karena sebelumnya aku fokus ke Indonesia sama Western. Jadi untuk yang paling sulit itu ngambil patokan rasanya karena aku sendiri belum punya patokan rasa. Aku itu risetnya dari orang-orang sekitar dulu, sampai akhirnya datang beberapa customer yang emang dari Xi'an Cina dan mereka emang suka banget sama biang-biang. Kebetulan katanya itu kalau untuk yang punya saya sendiri itu rasanya dibilang mirip sekali sama yang di sana. Beberapa resep itu kayak menu zajang itu tuh aku ambil dari beberapa saus dari Vietnam, aku gabungin ke agak Taiwan ke Cina juga. Terus makin kesini awal risetnya itu ternyata susah banget, rasanya tuh susah dipaduin sama lidah Indonesia. Terus akhirnya aku masuk ke bulan kedua setelah riset itu dan aku udah dapetin kuncinya untuk menyesuaikan di Indonesia. Untuk riset sendiri kayak trial itu nggak lama, 1-2 bulan. Terus habis itu aku juga sambil jualan karena aku juga belum punya patokan rasa sendiri, jadi aku sambil jualan sambil riset dari
sambil nerima masukan dari orang-orang atau pembeli-pembeli kue juga. Sampai akhirnya aku dapat resep mantap sampai sekarang itu masuk ke bulan 6 malah setelah running. Untuk kegagalan pembuatan mie ya, Iya. itu aku ngulik resep adonan itu aku agak lama karena aku masih menyesuaikan dengan patokan yang aku mau, tekstur dan cuinya itu harus yang aku mau juga. Jadi itu yang paling sulit untuk pertama kali aku riset menu. Kayak dia tuh masih sering putus sama kadang terlalu lembek juga. Jadi tuh kalau terlalu lembek kan nggak enak juga kalau dimakan. Sekarang masuk ke ranah aktivitas sehari-hari masnya. Untuk biasanya masnya waktu luang biasanya dipakai bentuk kegiatan apa? Aku biasa kalau waktu luang itu, kalau untuk sekarang ya paling ya Roblox, kalau enggak main fingerboard sambil riset dikit-dikit tentang menu baru. Cari varian baru lah ya. Betul. Sekarang masuk ke marketing mas. Untuk platform media sosial mana yang paling bantu dalam proses pembelajaran? Sosial platform yang paling membantu, aku bisa bilang semua membantu sih Kak. Karena dari awal emang mulut ke mulut pure, aku juga sampai sekarang masih belum yang spend budget terlalu banyak juga untuk ke marketing kayak nyewa-nyewa vlogger dan lain-lain. Jadi pure sampai sekarang itu dari mulut ke mulut. Alhamdulillah sampai ke telinganya waktu itu Mas Gary, kayak beberapa food vlogger besar hampir kesini juga. Tapi sering aktif di TikTok atau Instagram gitu mas? Kalau aktif paling di Instagram sih ya untuk saat ini juga. Kalau TikTok masih belum. Tapi itu dari customer sendiri yang sering bikin video lucu-lucu kayak vintage gitu. Untuk ini mas, untuk tanggapan orang tua dan teman ketika masnya membuka usaha yang noodles ini, itu gimana mas? Oh, tanggapan dari orang tua dulu kali ya. Kalau dari orang tua sih alhamdulillah support, karena akhirnya juga aku nggak berangkat ke kapal pesiar juga, dan aku memperdalam Biang Noodles. Aku fokus ke sini karena sayang juga kalau misal aku tinggal dengan kondisi yang masih bagus. Terus kalau untuk dari teman, alhamdulillah juga teman support juga dari teman-temanku sendiri, cara branding mereka juga bantu. Ya kalau aku nggak bisa buka Biang tanpa temanku sendiri juga. Oke. Berarti support dari teman-teman dan keluarga Betul. cukup penting ya, sangat penting. Berimpact besar. Oke. Untuk impian selanjutnya untuk masnya, untuk usaha Biang Noodles ini gimana mas? Sebenarnya tujuanku sendiri buka Biang Noodles itu, kenapa aku bisa fokusin itu, aku ingin memperkenalkan dan memperluas Biang Noodles. Dan alhamdulillah kayak beberapa itu udah mulai menjamur ya, kayak udah ada di beberapa kota besar juga. Alhamdulillah beberapa tujuanku buka Biang udah tercapai, jadi aku udah tuh. Untuk cabang-cabang Biang Noodles ini masih ada mas? Cabang aku ada di Jalan Damai di Jogja. Oke. Masih Jogja. Iya. Berarti udah ada berapa cabang yang Baru satu baru satu? Alhamdulillah. Oke. Mungkin cukup sekian mas wawancara dari kami. Terima kasih atas waktunya dan untuk menyempatkan dokumenter ini. Cukup sekian. Saya tutup. Terima kasih mas. Terima kasih.
Apa sih? Rasa oh. Rasa.